jalan-jalan sama Ayah Sasar Susur kembali ke Tanah Jawara, tepatnya ke wilayah Cikande Serang. Dalam rangka apa ya kita jalan-jalan ya? Lihat pakai herbal, lihat proyek perumahan yang lagi dibuat. Alhamdulillah. Ayah sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, ini kita sedang jalan-jalan Sasar Susur dengan Ayah dan Bapak supir kita, Mas Margono. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita di rumah beberapa saat kemarin. Kita pertemuan Putrawaya, bantuin Cirebon, Batavia. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan sama Ayah lagi ke wilayah Cikande Serang. Nah, dalam rangka melihat pembuatan hebel di wilayah Cikande. Nah, lepas itu kita jalan-jalan lagi nanti menuju lokasi proyek kita. Yang mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, Ayah, ini kan Cikande wilayah Serang ya? Iya. Kira-kira bisa ya diceritakan mungkin ada nggak sejarah tentang Cikande nih ya? Serang itu seni budaya tebus. Kalau Cilegon itu Lesung, Rangkas, Antung, Tangerang, Cekek, bumi Jawara, Jago, Wani, Rapi. Jadi di Banten ini ulama Umaro dengan para santri. Jadi di Banten ini adalah Jago, Wani, Rapi. Itu seharusnya ya? Jawara namanya. Jago, Wani, Rapi. Jago, Wani, Rapi. Bukan Jago, Wani, Rakus ya? Bukan. Urus badan sakujur. Sakujur. Nah, sakasur, sadapur, sasumur, salembur. Oh iya. Sili asa, sili asi, sili asu, sili wewangeun jadi siliwangi. Oh. Alhamdulillah. Jadi itu motonya Jawa Barat tuh ya. Iya, Sili asa, Gerbager, asi. Gemari, Paham, Cinawi. Badatur, Toye, Batun, Warok, Gopur. Alhamdulillah. Ya, jadi memang sejarah Banten ini panjang ya ceritanya ya. Di Banten tuh Bantahan, Banton. Nah itu ya satu lagi. Kenapa kerajaan yang memang ada itu hanya beberapa kerajaan ya, keratonnya atau istananya. Nah ini banyak kerajaan-kerajaan atau keraton-keraton yang tidak ada. Contohnya wilayah Banten. Itu kenapa sih ya kira-kira ya? Kalau keraton-keraton yang rata sama bumi berarti dulu ngelawan sama Belanda, sama company. Kalau keraton-keraton yang masih ada itu berarti ada kerjasama, bisa kompromi dengan company. Ya, dengan bisa kerjasama kompromi kan nggak dihancurkan. Coba Pembangkang ya dihancurkan. Contoh Banten, contoh Mangkunegaran sana itu hasil perlawanan dengan company. Jadi kalau turut patuh sama company, jadi rakyat Den Haag. Nah, kalau ngelawan sama company, rakyat yakni pembangkang. Jadi rakyat pejuang, bukan rakyat pecundang. Oh pantas di Banten itu ternyata keratonnya nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ngebantah aja ya? Membantah. Terjadi pemberontakan Cilegon 1888. Pemberontakan rakyat Banten. Yang makanya Sorosan rata sama bumi. Kenapa? Ngelawan sama company. Nggak mau patuh sama penjajah. Ayah kembali lagi di sini di Banten terkenal dengan suku Baduy ya. Mungkin sedikit banyaknya bisa diulas tuh ya. Suku Baduy ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Suku Baduy itu sebenarnya rakyat asli orang Banten. Oh iya. Prabu Pucuk Unung. Pucuk Unung ya. Maka itu manggil bapaknya ayah, manggil ibunya ambu. Masuk Pangeran Sabakingin atau Syekh Maulana Hasanuddin Banten, putra daripada Sunan Gunung Jati, mengislamkan. Jadi ada yang ikut Sultan Hasanuddin Islam, yang nggak ikut ya Rawayan itu, ya Baduy itu. Asli sampai asli orang Banten. Jadi asli orang Banten sebenarnya Baduy itu ya. Makanya pergi ke pesisir sana karena nggak mau ikut ya aturan daripada Sultan Maulana Hasanuddin ya. Banten. Oke, teman-teman, mungkin itu sejarah singkat daripada suku Baduy yang memang sekarang menetap di wilayah Lebak ya. Mulai dari kalau bisa dari Ciboleger bisa, Ciboleger, Cibeo, Cikesik, Cikertawarna, Ciparigi. Jadi mulai Baduy dalam itu Cibeo ke sana. Di sini Ciboleger itu ya Baduy luar.
Berapa lama perjalanan ke Baduy Dalam itu ya? Kalau dari Ciboleger sampai Cibeo itu sekitar 6 sampai 7 jam jalan kaki, nggak ada mobil, nggak ada ojek. Nah, karena jalannya becek. Nah, itu kan ya di sana itu kan ada ciri khas ya ikat kepala. Ada yang warna putih, ada yang warna biru. Nah, pandangan Ayah seperti apa sih ikat kepala itu ya? Kalau Baduy luar itu ikatnya biru. Itu Baduy luar itu pernah bikin salah, jadi dibuang dari dalam keluar. Kenapa? Karena orang rakyat Baduy asli non teknologi, odol nggak boleh, radio, korek api, apa pokoknya yang teknologi lah. Di sana alami pakai obor, kalau yang di dalam ya obor. Jadi masih budaya adatnya dipakai. Jadi bikin rumah pun sistem ikat, nggak sistem paku. Nah, orang Baduy Dalam itu ikatnya putih atau hitam. Yang penting nggak ada jahitan. Kalau Baduy luar ada jahitan. Ya, ternyata luas ya pengetahuan tentang sejarah ataupun kebudayaan di Banten khususnya ya. Iya. Ayah ini kan menurut Abah Sukanta, almarhum saya Kiai Haji Ahmad Sukanta. Jadi murid saya Kiai Haji Ahmad Kajin, ayah ini Jenderal Rawayan. Pantas waktu pas ke Banten itu Ayah langsung disuruh duduk di samping Puun ya? Iya, makanya kalau ayah jenderal disambut oleh Jaro Sami, Puun Jahadi, jambut itu. Alhamdulillah. Ya, mungkin nanti kita bisa kesana lagi ya. Iya, jadi budaya Baduy itu ada Puun, ada Jaro, ada Tangkisan 12 ya. Kemudian ada Mursid. Nah, di sana itu unik ya. Ternyata ada yang namanya Mursid, ada yang namanya Puun, ada yang namanya itu Tangkesan dan lain hal. Nah, di sana itu ternyata teman-teman, kalau untuk menikahkan itu dinikahkan oleh Puun ya. Menikahkan Puun, tapi bila mana ada hal duka ataupun apa itu dipimpin langsung oleh Mursid. Gitu ya. Iya. Nah, yang uniknya di sana memang itu dia warga Baduy itu cenderung taat dan patuh sama pimpinan ya. Taat dan patuh sama pimpinan. Di Baduy pun nggak ada kuburan. Nah, itu kuburannya kemana tuh ya? Itu unik tuh ya. Jadi kalau ada orang meninggal di Baduy, rame-rame dikubur. Nah, seminggu kemudian kuburan lamin pohon. Jadi hilang, nggak ada kuburannya. Ganti sama pohon-pohonan. Nah, orang Baduy ini pun kalau masih kecil masih sama orang tua, tapi begitu agak gede dikit laki-laki semua, perempuan semua. Jadi tempatnya misah. Nah, khusus perempuan yang misah. Nanti udah cukup usia, Puun nunjuk si Anu jodohin si Anu gitu. Gak bisa pacaran sana mah. Penunjukan jadi ya. Penunjukan jadi Puun. Menunjukkan mana jodohnya langsung diambil gitu ya. Iya. Dinikahkan sama Puun ya. Ya, Puun ini nanti Puun kerjasama sama Mursid gitu. Dan soal keagamaan sana ada Mursid namanya. Nah, ternyata iya Mursid itu ada di Baduy gitu ya. Ada. Kenapa orang di luar nggak kenal Mursid? Itu dia, unik Aku tuh orang ya. Islam lagi ya. Baduy pun nggak ada listrik, semuanya serba pakai api. Jadi api itu pun nggak tiap rumah boleh punya. Jadi api itu di tempat Puun. Nah, semua jadi masyarakat mau pakai api ngambil dari situ bawa pulang. Pun masaknya nggak di luar, di dalam rumah. Di dalam rumah di atas. Tapi kok nggak kebakar rumahnya? Nah, itu antik orang. Padahal Baduy. rumahnya dari kayu ya. Rumahnya dari kayu, dari bilik. Nah, itu hebat orang Baduy. Coba orang di daerah mana gitu ya, kota-kota kebakaran. Antik bre, orang Baduy jujur, taat patuh pimpinan. Nah, cinta, nggak mau melanggar adat budaya leluhur. Jadi agamanya mereka itu patuh pada budaya leluhur, nggak boleh melanggar. Nah, karena itulah mereka tuh manjur-manjur, karena nggak pernah mikirin judi pakong atau narkoba atau nyuri maling, nggak ada sono. Ayah emang bisa aja ya teman-teman ya. Jadi banyak sejarah yang memang seharusnya perlu digali ya di wilayah Banten ya. Salah satunya adalah Baduy. Nah, bukan primitif, tapi memang ini adalah adat dan budaya yang memang jadi ikon wilayah Banten adalah suku Baduy. Nah, selain itu memang di Banten kita punya tokoh yang memang perlu diketahui sedunia mungkin ya. Dunia. Nah, yang terkenal adalah Syekh Abdul Karim Lempuyang Tanah Abang. Itu tokoh Banten yang luar biasa.
bin Kimas Anda. Dan Syekh Nawawi bin Said Umar Nah. radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya Syekh Nawawi ya, Iya. melainkan Syekh Abdul Karim Mempuyang Tanah Harapan. bin Kimas Tanda. Kedua-duanya beliau ini masih turunan Pangeran Sunyalaras, yakni masih turunan Pangeran Sabah Kingkin atau Syekh Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Duli Zaman Khalifah atau Sunan Gunung Jati bin Sultan Hud Syarif Abdullah Mesir. Oke teman-teman, ya alhamdulillah ini baru sekilas kita buka ayah nih sejarah tentang Banten, khususnya ada tokoh ulama besar ternyata di Banten. Kita perlu bangga menjadi warga Banten. Dengan sabab beliau kita ini terhormat ya, karena seni dan budaya kita. Mungkin itu sementara teman-teman, karena ini masih dalam perjalanan, masih jauh perjalanan kita. Nanti kita lanjut lagi, oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ayah. Alhamdulillah kita sampai ke pabrik Hebel. Wah itu punya banyak banget ya. Pabrik Hebel di wilayah Serang. Cantik.